Halo. Semangat pagi pembelajar milenial. Apa kabar? Global Science Education kembali hadir. Kali ini kita akan belajar kimia dengan topik rumus kimia, tata nama, dan persamaan reaksi. Oke. Kita mulai dengan rumus kimia. Rumus kimia adalah rumus suatu zat yang menggunakan lambang dan jumlah atom unsur penyusunnya. Pada senyawa, AX, B, C, Z. X adalah indeks atom unsur A, Y adalah indeks atom unsur B, dan Z adalah indeks atom unsur C. Indeks menyatakan jumlah atom unsur pada suatu molekul. Maka, dari rumus kimia di atas kita peroleh jumlah atom unsur A sebanyak X atom. Jumlah atom unsur B sebanyak Y atom. Dan, jumlah atom unsur C sebanyak Z atom. Contoh, pada molekul senyawa NH4, 3 kali PO4. Jumlah atom unsur N sebanyak 3 atom. Jumlah atom unsur H sebanyak 12 atom. Jumlah atom unsur P sebanyak 1 atom. Dan, jumlah atom unsur O sebanyak 4 atom. Berdasarkan bentuknya, rumus kimia dibagi dua. Yang pertama, rumus molekul. Rumus molekul adalah rumus yang menyatakan jenis dan jumlah atom sebenarnya dalam suatu molekul. Yang kedua, rumus empiris. Rumus empiris adalah rumus yang menyatakan jenis dan perbandingan jumlah atom terkecil dalam suatu molekul. Contoh, glukosa memiliki rumus molekul C6H12O6. Rumus empirisnya CH2O. Benzena memiliki rumus molekul C6H6. Rumus empirisnya CH. Amonia memiliki rumus molekul NH3. Rumus empirisnya juga NH3. Ini karena perbandingan atom N dan H dalam molekul N, H3 merupakan perbandingan yang paling sederhana. Sehingga rumus molekulnya sama dengan rumus empiris. Oke, selanjutnya kita belajar tata nama senyawa. Kita mulai dengan tata nama senyawa kovalen biner. Senyawa kovalen biner adalah senyawa kovalen yang terdiri dari dua unsur non-logam. Penamaan didasarkan pada nama unsur pembentuknya yang ditulis secara berurutan dan unsur kedua diberi akhiran. Ida. Jika dua unsur dapat membentuk lebih dari satu senyawa, jumlah atom pada senyawa ditunjukkan dengan awalan. 1. Diberi awalan mono. 2. Diberi awalan di. 3. Diberi awalan tri. 4. Diberi awalan tetra. Dan seterusnya. Contoh. CO. Karbon monoksida. CO2. Karbon dioksida. CCl4. Karbon tetraklorida. N2O. Dinitrogen monoksida. N2O3. Dinitrogen trioksida. Selanjutnya, tata nama senyawa ion. Senyawa ion terdiri dari kation,
ion positif, dan anion, ion negatif. Penamaan diawali nama kation, dan diikuti nama anion secara berurutan. Berikut beberapa contoh anion dan kation. Perhatikan contoh berikut. Ion Na positif bergabung dengan ion Cl negatif membentuk senyawa NaCl dengan nama natrium klorida. Ion Ca2 positif bergabung dengan ion CO32 negatif membentuk senyawa CaCO3 dengan nama kalsium karbonat. Ion Al3 positif bergabung dengan ion SO42 negatif membentuk senyawa Al2SO4 3 kali dengan nama aluminium sulfat. Ion Ag positif bergabung dengan ion NO3 negatif membentuk senyawa AgNO3 dengan nama perak nitrat. Ion Cu positif bergabung dengan ion CrO42 negatif membentuk senyawa Cu2CrO4 dengan nama tembaga 1 kromat. Ion Fe3 positif bergabung dengan ion C2O42 negatif membentuk senyawa Fe2, C2O4 3 kali dengan nama besi 3 oksalat. Selanjutnya kita tinjau tata nama senyawa organik. Senyawa-senyawa organik memiliki nama tersendiri yang berbeda dengan aturan penamaan senyawa anorganik. Berikut beberapa contoh senyawa organik. NH3 diberi nama amonia. H2O diberi nama air. CH4 diberi nama metana. CONH2 2 kali diberi nama urea. C6, H12, O6 diberi nama glukosa. C2, H5OH diberi nama etanol. C6, H6 diberi nama benzena. Terakhir, kita tinjau persamaan reaksi. Persamaan reaksi adalah persamaan yang menyatakan jumlah zat-zat yang terlibat dalam reaksi kimia dengan menggunakan rumus kimia. Misalkan reaksi A ditambah B menghasilkan C dan D. A dan B, zat yang berada di sebelah kiri anak panah, disebut pereaksi atau reaktan. Sedangkan C dan D, zat yang berada di sebelah kanan anak panah, disebut hasil reaksi atau produk. Produk dan reaktan dibatasi oleh anak panah. Yang menjadi syarat persamaan reaksi adalah jumlah atom ruas kiri harus sama dengan jumlah atom ruas kanan. Jika jumlah atom pada kedua ruas belum sama, maka kita harus melakukan penyetaraan reaksi dengan cara menambahkan koefisien pada molekul zat pereaksi atau hasil reaksi. Contoh, pada reaksi CH4 ditambah O2, menghasilkan CO2 ditambah H2O. Kita mulai dengan memeriksa jumlah atom karbon. Atom C di kiri 1. Atom C di kanan juga 1. Jumlah atom C sudah sama pada kedua ruas. Atom H di kiri 4. Atom H di kanan hanya 2. Maka jumlah atom H di ruas kanan harus dikali 2. Atom O di kiri 2. Atom O di kanan 4. Maka jumlah atom O di ruas kiri harus dikali 2. Kita peroleh reaksi setara sebagai berikut. Kita lihat reaksi berikut ini.
Al ditambah H2SO4 menghasilkan Al2SO4 3 kali ditambah H2. Kita mulai dengan memeriksa jumlah atom aluminium. Atom Al di kiri 1. Atom Al di kanan 2. Maka jumlah atom Al di ruas kiri harus dikali 2. Atom S di kiri 1. Atom S di kanan 3. Maka jumlah atom S di ruas kiri harus dikali 3. Atom H di kiri 6. Atom H di kanan hanya 2. Maka jumlah atom H di ruas kanan harus dikali 3. Atom O di kiri 12. Atom O di kanan 12. Jumlah atom O sudah sama pada kedua ruas. Kita peroleh reaksi setara sebagai berikut. Ada beberapa persamaan reaksi yang sulit disetarakan dengan metode langsung seperti ini. Untuk persamaan reaksi tertentu yang sulit disetarakan dengan metode langsung, kita setarakan dengan metode aljabar. Kita akan menyetarakan persamaan reaksi berikut ini. Terlebih dahulu kita letakkan koefisien pada masing-masing zat berupa huruf. Selanjutnya kita turunkan persamaan dengan konsep jumlah atom ruas kiri sama dengan jumlah atom ruas kanan. Jumlah atom adalah koefisien dikali indeks atom. Kita mulai dari atom K. Kita peroleh persamaan 2A sama dengan C. Untuk atom Cr, kita peroleh persamaan 2A sama dengan D. Untuk atom O, kita peroleh persamaan 7A sama dengan F. Untuk atom H, kita peroleh persamaan B sama dengan 2F. Untuk atom Cl, kita peroleh persamaan B sama dengan C tambah 3D tambah 2E. Selanjutnya kita buat pemisalan. Misalkan nilai A sama dengan 1. Maka kita peroleh C sama dengan 2. D sama dengan 2. F sama dengan 7. B sama dengan 14. Dan E sama dengan 3. Maka persamaan reaksi setaranya adalah sebagai berikut. Demikian materi kimia hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat!